Selamat pagi anak-anak, salam Fransiskus Pace Ebene. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika kita yang terakhir di bab 2, yaitu tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit ya. Sebelum kita masuk nanti ke contoh soal, kalian perhatikan di video ini ada penjelasan untuk rumus ya, untuk rumus tentang debit, waktu, dan volume ya. Untuk mencari debit, rumusnya adalah volume dibagi dengan waktu. Kemudian untuk mencari volume, rumusnya adalah debit dikali dengan waktu. Kemudian untuk mencari waktu, rumusnya adalah volume dibagi dengan debit. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh soal yang pertama. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1.200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Nah, untuk menyelesaikannya, kita lihat dulu apa saja yang diketahui di dalam soal. Oke, yang diketahui di dalam soal, yaitu yang pertama adalah debit. Yang dicari adalah debit, maka yang diketahui di dalam soal adalah volume. Volumenya adalah 1.200 desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik. Kemudian waktunya adalah 3 detik. Maka yang dicari adalah berapa debit ya. Untuk mencari debit tadi rumusnya adalah volume dibagi dengan waktu. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Volumenya berapa? 1.200 desimeter kubik dibagi dengan 3 detik. Nah, sekarang kalian perhatikan. 1.200 dibagi dengan 3 sama dengan berapa? Sama dengan 400. Satuan untuk debitnya apa? Desimeter kubik per detik. Nah, setelah kita dapat hasilnya, yang terakhir adalah kita buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah jadi debit air pada pintu bendungan adalah 400 desimeter kubik per detik ya. Begitu anak-anak untuk penjelasan contoh soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Kalian perhatikan contoh soal yang ada di dalam video ini. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Oke, sekarang untuk penyelesaiannya, kita perhatikan dulu apa saja yang diketahui di dalam soal. Yang diketahui di dalam soal adalah debit, maka D sama dengan 0,8 liter per detik. Kemudian yang kedua, volume. Volume bak mandi ya, volume bak mandi tadi volume air adalah 160 liter. Maka yang ditanya adalah waktu. Waktu tadi adalah T. Nah, sekarang kita tuliskan untuk mencari waktu, rumusnya adalah volume dibagi dengan debit ya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus ya, angka-angka tadi yang sudah kita ketahui kita masukkan ke dalam rumus. Volumenya adalah 160 dibagi dengan 0,8 debitnya. Nah, sekarang 160 per 0,8 berarti boleh Ibu tuliskan 160 per 0,8 ini kita jadikan pecahan biasa menjadi 8 per 10. Nah, kalian perhatikan. Minggu lalu sudah Ibu jelaskan bagaimana kalau seandainya penyebutnya seperti ini. Bagaimana caranya? Iya, kita balik dengan syarat bagaimana? Kita ubah menjadi perkalian. Oke, berarti 160 dikali ini kita balik. 8 per 10 kita balik menjadi 10 per 8. 160 ini sama saja dengan 160 per 1. Oke, sekarang kita perhatikan yang mana yang bisa kita coret.
Oke, 160 dengan 8. Sama-sama kita bagi berapa? Sama-sama kita bagi 8. 8 dibagi 8 hasilnya adalah 1. Kemudian 160 dibagi 8 hasilnya adalah 20. Oke, sekarang kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 20 dikali 10 berapa? 200 per 1 dikali 1 sama dengan 1. 200 per 1 sama dengan 200 detik ya. Oke, sekarang 200 detik apabila kalau misalkan kita buat ke dalam menit, berarti dia bisa 3 menit 20 detik. Nanti kalau seandainya kalian mengerjakan soal, kalian buat nanti waktunya sampai 200 detik saja boleh. Kalau seandainya kalian ubah lagi ke menit, 3 menit 20 detik juga boleh. Nah, kalau sudah seperti ini kita dapatkan hasilnya, maka yang terakhir adalah kita tuliskan kesimpulan. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi bak adalah 200 detik ya. Bisa ya anak-anak ya mengerti penjelasan ibu ya. Oke, itu adalah penjelasan untuk contoh soal yang kedua. Baik anak-anak, kita masuk contoh soal yang ketiga atau contoh soal yang terakhir sebelum nanti kamu mengerjakan soal PS latihan 7 halaman 49. Oke, sekarang perhatikan contoh soal yang ketiga. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 5 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 2 jam, berapakah volume air dalam kolam tersebut? Oke, sekarang kita selesaikan soal ini ya. Kamu perhatikan dulu apa saja yang diketahui di dalam soal ya. Yang diketahui di dalam soal adalah debit air, maka kita tuliskan D sama dengan 5 liter per menit. Kemudian apalagi yang diketahui di dalam soal? Yang diketahui di dalam soal adalah waktu. Maka TT sama dengan 2 jam. Sekarang yang ditanya adalah berapa volumenya? Volume air di dalam kolam. Nah, untuk menyelesaikannya kamu perhatikan dulu ini. Nah, di debit 5 liter per menit sedangkan waktunya adalah 2 jam. Jadi, langkah pertama yang harus kamu kerjakan adalah kita harus menyamakan menit ini dengan jam. Ya, bagaimana caranya? Sekarang kamu perhatikan. Berarti 5 liter per menit berarti itu sama saja dengan 5 liter per ya 1 menit ke jam. Jadi berapa? 1 per 60 jam. Oke, berarti seperti ini kita tuliskan 5 dikali 60 per 1 sama dengan 300 liter per jam. Nah, kalau sudah seperti ini kita dapatkan debitnya adalah, ini tadi adalah debit ya, karena sudah kita ubah ke satuannya adalah jam. Nah, kita sudah dapat debitnya adalah 300 liter per jam. Langkah yang kedua adalah kita masukkan ke dalam rumus volume. Volume itu rumusnya adalah debit dikali dengan waktu. Kita masukkan debitnya tadi berapa? 300 dikali dengan 2 jam ya. 300 dikali 2 berapa? 600. Satuannya apa? Satuannya adalah liter. Oke, kita sudah dapat hasilnya. Terakhir yang kita tuliskannya adalah jadi volume air dalam kolam adalah 600 liter ya. Begitu ya anak-anak ya untuk penjelasan contoh soal yang ketiga. Nah, setelah ini nanti untuk catatanmu kamu salin semua penjelasan yang ada di dalam video ini ke dalam buku catatanmu ya. Kemudian kalian foto catatanmu itu terus kalian kirim ke GC. Nah, untuk nanti PS kalian kerjakan latihan 7 halaman 49. Nanti akan Bu Yohana taruh untuk PS-nya di GC ya. Cukup sekian pembelajaran kita anak-anak untuk hari ini. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene.